Guys, seperti biasa kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Jadi sambil cerita nih kita juga langsung sambil skincarean aja ya. Pakai glossy serumnya. Bentaran aja kok ini biar kalau suka lupa kan kayak ke skip nggak enak ya, gengs. Di tap-tap aja. Ini gue pakai produk-produk Miral seperti biasa ya, by the way. Nih, bener langsung ngeresep. Bisa langsung kalian lanjutin ke day creamnya nih. Jadi kalau pagi-pagi atau siang-siang, walaupun kalian di rumah aja ataupun apalagi mau keluar ya, harus banget pakai day cream ini biar melindungi kulit kalian dari sinar matahari, gengs. Dan kalau kayak di rumah aja kan nggak ada matahari, ya ini juga krimnya bisa melembutkan kulit loh, baru-baru jadi bikin kenyal dan sehat gitu. Tenang aja, gengs, karena kayak day cream dari Miral ini bener-bener kayak ngeresep dan nggak bikin greasy sama sekali. Kalau kalian biasa pakai sunscreen ataupun day cream lainnya kan kayak suka apa ya, tebel, thick, terus ganggu. Ini nggak sama sekali, beneran percaya deh, cobain. Nah, makanya gue merekomendasikan banget produk-produknya Miral ini karena gue udah pakai lama dan kalau di gue pribadi sih cocok ya. Makanya kalau kalian mau nyobain boleh satuan juga nggak apa-apa kok. Misalkan beli glossy serumnya aja, atau day creamnya aja, atau glossy tonernya aja, sesuai kebutuhan kalian. Cuman kalau kalian mau lebih paripurna lagi ya paket komplit lengkap satu box aja, harganya juga lebih murah. Yang jelas produknya Miral ini tuh udah terdaftar BPOM, jadi pastinya aman, gengs. Udah halal juga, jadi nggak usah takut lah. Ini bukan produk kecek-kecek, kalian cek-cek aja kalau nggak percaya di Instagramnya mereka. Atau kalau mau langsung order, langsung klik link di bawah via Shopee. Hai gengs, selamat datang lagi di teman cerita yang kali ini datangnya dari seorang Japok, janda Depok. Tapi bukan yang anak ayah macan, badannya juga bagus, bukan yang itu ya, beda ya. Yang mana di sini teman kita namanya Mbak Ima. Ini tapi mohon maaf nih, dari tadi kita nyebut Japok begitu, bukannya apa-apa. Abis Mbak Imanya sendiri emang yang bangga banget, dia tuh bilang katanya dia Japok, lucu banget deh orangnya. Tapi cerita yang dialami sama dia itu kagak ada lucu-lucunya sih. Dimana di tahun sekitar pertengahan dari 2016 ke 2017, dia ceritanya ngontrak rumah tuh di Depok juga. Jadi sebelum rumah yang dia tinggalin sekarang, dia sempat ngontrak tuh di daerah komplek lama katanya. Yang kita juga kurang paham tuh sebelah mananya Depok Town Square. Dan di sana dia waktu itu masih tinggal bersama suaminya yang bernama Farhan. Jadi waktu itu, waktu ceritanya terjadi ini belum cerai. Dimana mereka itu juga dikaruniai satu orang anak yang berumur 2 tahun pada saat kejadian bernama Akila. Nah, dan di rumah itu juga ada adiknya Mbak Ima yang masih kuliah bernama Zahra. Jadi di sini konteksnya memang adiknya ikut tinggal sama Mbak Ima ya, karena kuliahnya di UI biar deket dari situ. Nah, sebelum ngontrak di rumah yang di komplek lama itu, Ima sama keluarganya sebenarnya tinggal dan ngontrak juga di daerah Kelapa II. Ya masih di daerah-daerah Depok juga. Cuma karena satu dan lain hal, mereka nggak perpanjang kontrak di situ. Yang mana berarti kan mereka harus nyari kontrakan baru. Nah, makanya nih moga-moga kalian yang pada pengen punya rumah sendiri bisa diperbanyak rezekinya ya. Amin gitu. Makanya lu pada subscribe jadi orang baik, doanya dijabah. Yaudah nih, singkat cerita, dapatlah tuh mereka rumah kontrakan di komplek lama. Setelah deal tanda tangan, mereka nih sewa kontrak biasa deh 1 tahun. Yaudah, Ima ini mulai beres-beres dan nyicil pindahin barang-barang dari rumahnya sebelumnya di Kelapa II. Dan sesuai template orang-orang pindahan, pasti kalau masuk ke tempat baru nih, buka pintu assalamualaikum, terus jendela-jendela semua tuh dibuka-bukain biar udara pada masuk, biar seger gitu, nggak pengap, terus nyapu-nyapu, beberes lah. Nah, waktu itu yang beres-beres di rumah baru ini cuman Ima sama suaminya Farhan doang. Sementara Akila lagi dijaga sama si Zahra di rumah yang di Kelapa II tuh, karena belum full pindahan kan. Nah, pokoknya sekitar jam 3 siangan, abis mereka ini selesai nyapu dan ngepel, Farhan sama Ima ini gotongan kontainer nih yang berisi perlengkapan rumah mereka. Pas lagi gotongan, posisinya dari teras nih mau masuk rumah, tiba-tiba dari dalam tuh ada bunyi burak gitu. Spontan Ima kaget gitu kayak astagfirullahaladzim, sampai kontennya dibanting, refleks kan jatuh. Yang mana ternyata bunyi burak tadi kenceng banget itu berasal dari pintu kamarnya di dalam tuh ketutup sendiri, geng. Ya masalahnya kan di dalam rumah ya kayak nggak ada angin lewat juga perasaan. Ima juga bingung kenapa itu pintu kamar bisa ketutup sendiri, mana ketutupnya kayak kenceng banget. Tapi ya udahlah, nggak mau ambil pusing nih, mungkin emang ada yang rusak apa bagaimana lah. Walaupun si Ima ini sebenarnya penakut, tapi karena posisinya masih siang-siang dan ada suaminya juga itu di sebelahnya, jadi ya udah aja. Sampailah hari mereka ini full untuk pindahan rumah. Nah, sebenarnya pada hari itu juga mereka udah ada rencana buat manggil ustadz di daerah situ untuk ya selamatin, baca-baca doa aja, namanya juga tinggal di tempat baru. Cuman kebetulan Pak ustadznya ini berhalangan, nggak bisa. Ya udahlah, Ima sama sekeluarga akhirnya cuman kayak tahu nggak sih lo nyetel yang dari biasa dari YouTube ada yasinan gitu buat baca-baca doa aja simbolis nempatin rumah baru. Nah, minggu-minggu pertama semuanya normal nih. Suaminya Farhan pergi ke kantor, adiknya si Zahra juga kuliah pergi. Jadi si Ima ini sebagai ibu rumah tangga ya beberes rumah aja sambil jagain anaknya Akila. Nah, dari sini ada hal aneh yang akhirnya Ima sadari sewaktu ngelihat anaknya si Akila nih. Itu kok tau-tau kayak sering dada-dada ke sudut atau ke ruangan yang nggak ada siapa-siapa. Pernah nih pas mau maghrib, waktu Ima berduaan doang sama si Akila karena yang lain belum pada pulang. Pas lagi makan baju Akila nih habis mandi sore, tiba-tiba Akila kayak dada-dada gitu ke jendela sambil bilang, nggak ikut. Lah Ima nanya dong, dada sama siapa nak? Terus si Akila bilang,
itu kakak ngajakin main. Ini Akila kan baru 2 tahun, jadi ngomongnya emang belum lancar banget. Nah, si Ima dengar begitu langsung ngebatin ya, ini anak gue interaksi sama siapa sih? Karena pas dilihat di jendela nggak ada siapa-siapa. Cuman saat itu kayak, mungkin halu-haluan anak kecil. Imajinasinya kan suka macem-macem memang. Ya udah dari situ Akila ini ditaruh di ruang tengah, disuruh nonton TV deh tuh. Sementara Ima buru-buru kayak nutup-nutupin jendela sama korden, karena udah malam juga kan. Habis itu dia balik lagi nih ke ruang tengah. Nah, di situ dia ngeliat si Akila kayak main gitu sama kayak sesuatu nggak kelihatan, sambil ketawa-ketawa gitu, geng. Lah Ima nanya lagi, main sama siapa, nak? Dijawab sama anaknya, main sama nenek. Langsung deh bulu kuduknya Ima berdiri. Merinding kayak, wah nggak lucu nih kalau anak gua main sama setan. Lagi ngebatin begitu ya si Ima. Tahu-tahu dari pagar depan itu kayak ada suara orang buka pagar. Kayak gitu. Dikira kan suaminya pulang. Si Ima ke depan tuh bukain pintu. Tapi pas lihat ternyata nggak ada siapa-siapa, geng. Ima masih mikir, mungkin suara pagar tetangga sebelah kali ya. Tapi kedengarannya kayak pagar dia sendiri. Pas dia balik lagi nih ke ruang tengah. Tahu-tahu balik lagi tuh si Akila kayak main sama sosok yang nggak kelihatan. Ima langsung gendong bawa anaknya ke dalam kamar sambil kayak ngasih HP biar anaknya udah fokus main HP aja deh, serem dia. Sambil nunggu suaminya pulang. Besok-besokannya nih si Zahra itu pulang ke rumah sambil ngajak 3 orang temannya buat kerja kelompok. Nah, kebetulan salah satu temannya nih katanya agak-agak kayak peka. Pas baru awal masuk, temennya langsung nanya, "Ra, lo udah berapa lama sih tinggal di sini?" Si Zahra bilang, "Baru banget kok. Ini gue kemarin baru pindahan. Belum ada sebulan lah." Dengar begitu temennya kayak, mangkut doang. Nah, besokannya di kampus baru deh temennya itu cerita kalau menurutnya di rumah Zahra auranya negatif dan panas banget, geng. Dan katanya sih kalau siang emang nggak ada apa-apa. Tapi kalau udah menjelang sore nih jam 5 ke atas, itu katanya isinya rame banget. Makanya kemarin memang temennya nih pulang cepet-cepet pas maghrib. Dari situ Zahra langsung cerita dong ke kakaknya si Mbak Ima, kayak, "Mbak, masa kata temanku rumah ini nih begini gitu." Nah, dipancing begitu, Ima juga jadi curhat tuh ke si Zahra. Kalau dia juga merasa si Akila ini kayak suka main sama sosok yang tak kasat mata. Pokoknya kalau misalkan si Mbak Imanya ini lagi sendiri, lagi nyuci atau lagi masak di dapur, dia sih nggak ngerasa apa-apa banget ya. Tapi nanti pas dia balik nih nengokin anaknya, itu selalu si Akila kayak lagi main atau lagi ngomong sama seseorang yang nggak kelihatan. Dan kalau malam sering ada kayak suara-suara di tembok begitu. Dan Akila pasti selalu nangis deh tiap malam. Intinya di sini Ima sih merasa yang digangguin ini tuh anaknya si Akila. Sementara si Zahra yang awalnya sebenarnya dia pondasinya anak cuek, tapi semenjak temannya cerita begitu ditambah sama kayak gayung bersambut dari kakaknya tuh info, dia jadi kebawa suasana, jadi parno. Nah, lagi-lagi malasin dari cerita-cerita begini nih. Pas malam si Akila itu tidur di kamarnya Zahra. Soalnya Mbak Ima sama Mas Farhat itu mau melakukan pekerjaan suami istri lah. Ya udah, jadi anaknya kan dititipin dulu tuh ke Zahra lah, kasih mereka space. Jam 10 seperti biasa Akila mau udah tidur. Nah, tapi Zahra sebelum tidur dia mau sholat isya dulu nih. Nah, pada saat itu dia inget banget nih kalau si Akila itu tidurnya di pojokan kasur di bagian kanan, jadi kasurnya emang mepet dinding. Pas Zahra keluar nih ambil wudhu, perasaannya kan masih agak parno tuh perkara cerita-cerita tadi. Buru-burulah dia kayak wudhunya cuman asal basah doang, abis itu balik lagi ke kamar. Tahu-tahu pas dilihat si Akila itu posisi tidurnya dari begini udah kebalik begini, geng. Jadi palanya ada di bawah kasurnya gini, tapi masih pules sih tidurnya. Nah, menurut Zahra itu sih agak aneh, karena dia wudhunya tadi kan buru-buru banget, kagak sampai 5 menit. Dan kamar mandinya juga beber di samping kamar, jadi kayak cuma set-set doang gitu. Tapi posisi Akila ini udah jauh banget gitu berubahnya. Dan Akila ini katanya tipe anak yang kalau tidur tuh nggak jembalitan, jadi tenang harusnya. Nah, yaudah pas Zahra ini udah mulai sholat, dia nih denger nih ada suara pintu kebuka. Trek, ya udah malesin banget. Persis kayak teman cerita yang digangguin waktu sholat juga. Udah gemeteran nih dia nih. Tapi tahu-tahu Akila nangis kenceng banget. Jadi Zahra nggak konsen, batal tuh sholatnya. Dengar Akila nangis, Ima langsung datang ke kamar. Nanya, kenapa? Zahra yang masih gemeter itu kayak langsung bulu kuduknya berdiri sambil bilang, kayaknya ini digangguin deh, Kak. Jadinya malam itu mereka tidur bareng-bareng tuh, empet-empetan satu kasur. Lah kalau kata Mbak Ima, bener-bener Denny setan nggak bisa banget gitu lihat gue mau enak-enak. Besoknya nih lagi-lagi Ima sama Akila itu berduaan aja tuh di rumah sambil nemenin Akila itu di kasur ngempengin susu gitu kan. Ima nyalain boneka Hafizah, tau nggak lo? Yang biasa bisa bunyiin baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Ditaruh deh tuh boneka Hafizahnya di meja begini. Sambil Ima juga pura-pura merem nih biar Akila nih juga ikutan merem bobo siang. Tapi tiba-tiba boneka yang tadi di sini kayak kletek gitu jatuh. Sama si Ima langsung diambil lagi kan. Untungnya pas dicek nggak rusak itu boneka, soalnya mahal. Dinyalin lagi sama dia, terus dipastiin letaknya yang nggak terlalu di ujung lah, taruh di sini gitu kan. Tapi lagi-lagi tahu-tahu pas lagi nyala nih suara-suaranya di tengah-tengah mati, geng. Terus dari jendela kayak ada bayangan lewat itu zelep. Wah, Ima baru langsung ketakutan. Soalnya masalah ini doa-doa loh. Sampai nggak mempan gitu, gimana ceritanya? Harus apa lagi dia? Tapi pas dia ngeliatnya Akila ini udah tidur, udah lelap, hatinya ya agak tenang lah, anaknya udah bisa tidur. Nah, selagi anaknya tidur nih, Mbak Ima main HP. Soalnya si Akila ini tidurnya kayak ngelon gitu loh di sampingnya. Jadi kalau dia bergerak takutnya anaknya bangun lagi. Pas dia lagi scroll handphone tuh, dari depan pintu kamar nih, pintunya kan dibuka nih, nggak ditutup. Itu ada cewek, geng, telanjang. Tapi rambutnya panjang, jadi kayak nutupin semuanya gitu. Ngeliatin ke arahnya Mbak Ima aja begini. Itu penampakan paling jelas katanya pertama kali dalam hidupnya dia. Gemeteran banget lah dia, kayak
nggak tahu nih mesti ngapain. Tapi refleks dia langsung meluk Akila kayak terus langsung diginiin. Mas tuh kayak mau ngelindungin anaknya gitu loh. Tapi mungkin karena kayak meluknya kaget langsung diginiin, Akila jadi bangun langsung nangis kaget. Dan saat itu juga sosoknya langsung hilang pas Akilanya nangis. Mbak Ima langsung nelfonin si Zahra sama suaminya buat buru-buru pulang. Nangis-nangis udah ditelepon. Jadi ya Mbak Imanya nangis, si Akila juga nangis. Tapi ternyata yang bisa pulang duluan cuma si Zahra. Sementara suaminya Farhan katanya ada lemburan tuh di kantor, jadi nggak bisa cepet pulang. Padahal istrinya udah nangis-nangis di rumah. Ya udah akhirnya bertigaan aja mereka tuh. Dan Akila pada malam itu kayak masih seger. Jadi jam 9 dia belum ngantuk. Nah pas lagi nonton TV, si Mbak Ima sama si Zahra ya, sementara si Akila tuh lagi diletakkan di bawah mainan boneka. Tahu-tahu si Akila kayak lagi main nih, bonekanya dikeletakin, terus dia jalan ke arah dapur belakang. Ditanya sama Mbak Ima, "Nak, mau kemana, Nak?" Tahu-tahu mati lampu, gengs. Blep, kedenger lagi suaranya Akila langsung nangis. Ima langsung nyari-nyari kantong anaknya pakai handphone, kayak disenterin gitu. Yang mana dia ngeliat penampakan kali ini hantunya cowok, ya. Telanjang juga sama, tapi rambutnya gondrong, badannya kurus gitu, lagi jongkok di depannya Akila yang lagi nangis gitu. Serem banget nggak sih pakai senter HP? Sama Ima, Akila langsung dibawa digendong, lari. Cuman karena kondisi gelap, jadi keserimpet jatuh mereka. Sampai si Akila ini kejedot pinggiran meja. Sementara Zahra keluar rumah, nyari isi kring terus nyalain, jadi isi kringnya emang turun. Pas ngelihat kakaknya jatuh, kakinya kekilir, terus Akila juga jidatnya biru ya kayak kepentok. Panik dia minta tolong tetangga buat minta bantuan lah. Nah ada nih tetangga yang datang nih sebelah, namanya Bu Marni, sambil bawain minyak urut dan kayak trombopop gitu buat memar. Sambil ngurut nih, Bu Marni tuh ngobrol sama mereka, bilang kalau memang sebelum-sebelumnya banyak penghuni yang selalu kayak nggak betah tinggal di sini. Cuman kalau tetangga-tetangga sekitar sih, itu yang nggak pernah tahu ada apaan sebenarnya di dalam. Cuman katanya aja dari penghuni sebelumnya pas pindah. Pokoknya setelah kejadian itu besokannya, langsung mereka nih minta ustadz yang tempo hari nggak bisa datang buat, "Aduh Pak, ayo doain nih rumah ini nih biar adem," gitu maksudnya. Tapi ternyata habis didoain bukannya makin adem, gengs, malah makin jadi. Siang-siang nih pas weekend, seperti biasa kan pada nyantai. Termasuk Mbak Ima yang pada hari itu baru mandinya jam 2 siang. Nah siapa nih yang kalau weekend mandinya siang-siang? Ya udah pas lagi mandi nih, Mbak Ima ini dengar ada suara kayak ketawa-ketawa begitu. Tapi bukan kayak ketawa kuntilanak gitu, enggak. Ketawa orang ketawa. Ima mikirnya apa itu, si Zahra masih lagi ketawa-ketawa ya? Tapi suaranya nggak begitu sih. Terus makin lama suaranya makin kenceng dan kayak tambah cekikan gitu. Begitu dia keluar kamar mandi, yang dia lihat cuman ada suaminya doang lagi makan gitu sambil nonton TV. Nanya lah Mbak Ima, "Zahra sama Akila gimana di kamar?" Biasa kalau bapak-bapak kan emang suka cuek gitu, nggak ngurus anak. Tapi yang bikin shock adalah katanya si Zahra lagi pergi ke Indomaret bawa Akila. Nah terus jadi tadi ketok-ketok suara siapa? Pas suaminya si Farhan ini ke kamar mandi tuh, dia katanya ngelihat ada rambut gitu di saluran air kayak gumpalan, kayak rambut-rambut rontok gitu loh, geng. Banyak banget, tebel. Dia nanya ke istrinya, "Ini rambut kamu rontok banyak banget, kamu kenapa?" Dikirakan kenapa-napa gitu ya. Pas lihat lagi sama Mbak Ima, rontok. Lah, itu bukan rambut saya. Soalnya rambut yang di kamar mandi itu hitam warnanya, geng. Sedangkan rambut yang Mbak Ima itu kayak agak dicoklatin. Terus mereka ngeliat nih, ada jejak kaki gitu. Kayak abis dari kamar mandi keluar gimana sih, kayak ada becek-becekan dari dalam kamar mandi menuju pintu keluar. Terus pas dicocokin ya sama kaki mereka gitu, ukurannya beda total, geng. Jejak kakinya tuh kayak panjang-panjang gitu kakinya. Dan di rumah mereka cuma lagi berduaan doang. Nah itu jejak kaki siapa? Pokoknya bener-bener susah banget dijelasin sama logika. Nah itu adalah pertama kalinya suaminya Farhan kayak semacam dikasih lihat secara nggak langsung kayak, oh bener di rumah ini ada yang aneh gitu kan. Karena kan sebelumnya cuma denger kayak curhatan istrinya doang, nih istri gue lebay apa gimana gitu. Sampai akhirnya pernah nih malam sekitar jam 8, Zahra baru aja turun tuh dari Gojek, baru pulang. Nah ngeliat Zahra ini pulang, si Farhan itu keluar sambil gendong Akila buat bukain pagar rumah. Sementara Mbak Ima nih posisinya lagi mandi tuh di dalam. Pas Zahra mau nutup pintu gerbang, Akila itu kayak nunjuk-nunjuk tuh ke atas. Ya otomatis Farhan sama Zahra juga ngeliat nunjuk apaan. Ternyata itu kuntilanak kayak selendang merah nangkring di atas genteng rumah. Otomatis mereka langsung berat masuk ke dalam. Dari situ mereka udah ngerasa nih rumah udah gak nyaman nih. Merasa pano terus tinggal di situ tiap hari. Tapi kalau misalkan cari kontrakan baru atau pindah-pindahan lagi kan butuh waktu ya. Mana mereka juga udah telanjur bayar kontrak setahun. Sementara itu kayak baru 3 bulanan, geng. Masih lama tapi tiap hari kayak deg-degan mulu. Cuman ya parahnya makin lama nih, gangguannya udah mulai kayak ke fisik. Dan yang bikin horornya, targetnya lebih ke si Akila nih, si anak yang masih kecil nggak bisa ngelawan. Pokoknya tiap dia mau tidur, Akila selalu rewel dan bilang katanya pundaknya sakit lah atau kakinya perih lah. Yang pas dibuka bajunya suka emang ada memar gitu kayak habis dipukulin. Padahal orang tuanya nggak mungkin kan berbuat aneh-aneh kayak gitu. Makin lama sebagai orang tua yang nggak tega lah ngelihat anaknya memar-memar. Udahlah emang ini rumahnya udah nggak beres. Udah dipanggil ustadz kemarin, udah didoain, tapi tetap gitu-gitu lagi. Cuman akhirnya mereka ini memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Sebenarnya agak plot twist sih, karena akhirnya di bulan ke-7 suaminya Farhan itu ketahuan selingkuh.
selingkuh. Makanya dia ini suka pulang malam. Ngakunya lembur padahal si Mbak Ima ini ketakutan di rumah. Dia merasa kayak suaminya kurang ajar ya. Di rumah juga nggak tenang. Apalagi yang harus dipertahankan. Ya udah keluar aja lah. Jadinya Mbak Ima membawa Akila sama Zahra buat keluar dari kontrakan itu. Dan gak lama kemudian suaminya juga keluar. Takut kali dia sendirian. Dan masalah uang sewa yang tadi harusnya setahun ya, tapi mereka cuma tahan 7 bulan kan jatuhnya emang rugi. Ya cuman kalau dalam keadaan kayak gitu udah nggak mikirin lah. Mau nggak mau harus dikasih udah. Dan saat itu situasinya apa ya? Chaos banget. Masalahnya anaknya diganggu sama setan, suaminya digangguin pelakor. Ya mumut banget itu pasti Mbak Ima. So itu tadi kisah Mbak Ima yang bener-bener apa ya, dilihatin dan digangguin selama dia tinggal di kontrakan yang aduh panas banget itu pas setiap hari. Bener-bener capek hati, capek psikis. Udahlah diganggu setan. Suaminya tahu-tahu selingkuh. Widih, riweh banget. Bener deh, jadi bingung. Lebih serem setan apa lebih serem pelakor ya? Komen di bawah ya menurut kalian. Biasanya setan di sini juga bukan cuman kayak nampakkan diri, geng, tapi udah menyakiti fisik. Itu si Akila sampai memar-memar. Dan kalau pelakornya ini juga udah nyakitin hati. Aduh, jackpot banget tuh, kasihan ya Mbak Ima ya. Sabar ya Mbak. Semoga sekarang udah bisa bahagia sama Akila sama Zahra. Dan thank you banget buat Mbak Ima udah share ceritanya. Dan buat kalian semua yang juga pengen share cerita kalian, boleh langsung email ke di bawah ini ya. Thank you semua dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.